Selama ini publik hanya tahu Ammar Zoni terjerat kasus hukum. Tapi siapa sangka, di balik jeruji besi dan sorotan media, tersembunyi permainan kotor yang jauh lebih gelap, melibatkan nama besar, suami baru Irish Bella, Haldi Sabri. Pengakuan mengejutkan dari sang pengacara, John Matthias, membuka tabir tentang suap hakim, rekayasa bukti, dan manipulasi hukum yang nyaris tak pernah terendus publik. Kini, satu pertanyaan menggantung di udara. Benarkah semua ini sudah direncanakan sejak awal, dan Ammar hanya pion dalam permainan yang jauh lebih besar? Di balik setiap kasus yang kita dengar di berita, selalu ada rahasia yang tersembunyi. Dan hari ini kita akan membedah fakta-fakta yang sengaja ditutupi. Siap-siap karena beberapa hal di video ini mungkin akan mengubah cara kamu melihat kasus ini selamanya. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Aku John Matthias, sang pengacara Ammar Zoni, yang dikenal tenang, logis, dan sangat terukur. Namun di balik ketegasannya, aku menyimpan pergulatan batin yang dalam. Tumbuh dari keluarga sederhana di Bandung. Ayahnya seorang guru, ibunya perawat. Sejak kecil, ia percaya hukum adalah alat untuk menolong orang lemah. Namun dunia nyata menghancurkan kepercayaannya. Beberapa kasus yang ia tangani menunjukkan bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh bukti, melainkan oleh uang dan koneksi. Pengalaman pahit itu membuatnya dingin, pragmatis, dan mudah berkompromi, sampai akhirnya ia menangani kasus Ammar. Hujan baru saja reda ketika mobil hitam yang dikendarai aku berhenti di depan sebuah hotel di kawasan Sudirman. Langit masih meneteskan sisa gerimis, dan aroma aspal basah bercampur dengan angin malam yang dingin. Pukul menunjukkan hampir tengah malam. Tapi di dalam lobi hotel, suasana justru seperti siang hari, ramai, penuh cahaya, dan berisik oleh suara kamera serta langkah kaki para jurnalis yang bergegas. Malam itu, aku, pengacara yang selama ini dikenal dingin, tenang, dan tak pernah mau bicara pada media, akhirnya muncul. Tapi kali ini, bukan untuk membela siapapun. Bukan pula untuk menjawab tudingan. Ia datang untuk berbicara. Langkahnya berat. Napasnya pendek. Dari jarak dekat, wajahnya tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Rambutnya sedikit berantakan, dan di ujung matanya tampak garis-garis lelah yang dalam. Di tangannya, ia menggenggam setumpuk kertas berwarna putih yang sudah kusut di tepinya. Begitu aku masuk ke ruang konferensi, ratusan lampu kamera menyala bersamaan. Pak John, apa benar Anda memiliki bukti baru soal kasus Ammar Zoni? Apakah ini hanya bentuk pembelaan agar nama Anda tidak terseret? Kenapa baru sekarang bicara, Pak? Pertanyaan demi pertanyaan meledak seperti peluru. John tidak menjawab satupun. Ia hanya berjalan perlahan menuju meja panjang di depan ruangan. Mikrofon sudah tersusun rapi, dengan botol air dan nama plate bertuliskan, John Matthias, SH. Ia duduk, menatap kosong ke arah kamera. Sesaat, hanya suara klik dari kamera dan desis AC yang terdengar. Lalu, dengan suara yang serak tapi tegas, aku membuka kalimat pertamanya. Kasus Ammar Zoni, tidak sesederhana yang kalian pikirkan. Ruangan langsung hening. Semua wartawan menatapnya. Sebagian mencondongkan tubuh ke depan, siap merekam setiap kata yang keluar dari mulut pengacara yang dulu menjadi pembela utama Ammar Zoni itu. Aku menatap ke arah kamera. Pandangan matanya tajam, tapi ada getar halus di ujung suaranya. Selama ini saya diam. Banyak yang menilai saya pengecut, ada juga yang bilang saya ikut menjual klien saya sendiri. Saya tidak menyalahkan mereka. Karena, sebagian dari itu benar. Bisik-bisik kecil mulai terdengar di antara barisan wartawan. Namun aku tak peduli. Ia melanjutkan kalimatnya dengan napas tertahan. Malam ini, saya akan menceritakan sesuatu yang seharusnya saya katakan sejak lama. Sesuatu yang mungkin akan menghancurkan hidup saya sendiri. Ia berhenti sejenak, menatap tumpukan kertas di hadapannya. Di atas meja, tangannya bergetar ringan. Ada rasa takut yang nyaris tak bisa disembunyikan. Aku tahu, sejak ia memutuskan untuk berbicara malam itu,
hidupnya tak akan pernah sama lagi. Telepon misterius sudah ia terima sejak pagi. Suara di seberang hanya berkata singkat, "Kau tidak tahu apa yang kau buka, John. Pikirkan anakmu." Tapi aku sudah tidak bisa diam lagi. Ia terlalu lama menanggung beban ini sendirian. Beberapa bulan sebelumnya, ia masih percaya bahwa hukum di negeri ini bisa berjalan jujur. Ia percaya bahwa tugas pengacara adalah memperjuangkan kebenaran, meski harus berhadapan dengan opini publik yang membenci kliennya. Namun semua keyakinan itu hancur, ketika ia menyadari bahwa yang ia bela bukanlah seorang pelaku, melainkan seorang korban yang dijadikan kambing hitam oleh orang-orang yang lebih berkuasa. Dan malam itu, di depan seluruh media nasional, John siap membuka semuanya. "Saya tahu, banyak dari kalian menunggu pembelaan saya terhadap Ammar. Tapi yang akan saya sampaikan bukan sekadar pembelaan. Ini adalah pengakuan." Kata pengakuan itu meluncur berat dari bibirnya. Wartawan saling pandang. Beberapa kamera maju ke depan. Aku meneguk air mineral di sampingnya, menenangkan diri sebentar, lalu melanjutkan. "Selama ini publik hanya melihat satu sisi, seorang artis yang jatuh karena kesalahannya sendiri. Tapi tidak ada yang tahu, bahwa di balik itu, ada permainan uang miliaran rupiah, manipulasi berkas hukum, dan intervensi dari orang-orang yang seharusnya menjaga keadilan." Suara aku sedikit bergetar, tapi setiap katanya terdengar jernih dan penuh tekanan. Ia tahu betul, setiap kalimat yang ia ucapkan malam itu bisa menjadi peluru yang menembus balik ke dirinya. Semua berawal dari sebuah pertemuan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Aku menarik napas panjang. Di layar belakangnya, media hotel memproyeksikan foto-foto kasus Ammar, saat penangkapan, proses sidang, hingga wajahnya yang tampak lelah di balik jeruji besi. Aku menatap layar itu lama sekali, seolah sedang menatap pantulan dosanya sendiri. Saya mengenal Ammar sebagai klien yang keras kepala tapi jujur. Ia memang pernah salah, tapi bukan untuk kasus terakhir ini. Saya bersumpah atas nama hukum dan Tuhan, bahwa ia dijebak. Ruangan kembali gaduh. Wartawan saling menatap, beberapa mulai menelepon redaksinya. Tapi aku belum selesai. Ia membuka map biru di hadapannya, menampilkan beberapa lembar dokumen. "Disinilah semuanya dimulai," katanya lirih. "Ada surat dakwaan yang diubah. Ada tanda tangan palsu di berkas sidang. Dan yang paling gila, semua itu diatur oleh orang yang bahkan bukan bagian dari lembaga hukum." Seseorang di barisan depan bertanya dengan suara tinggi, "Siapa orang itu, Pak John?" Aku menatap ke arah wartawan itu. Senyumnya getir. Ia tidak langsung menjawab, melainkan memandangi seluruh ruangan satu persatu, memastikan semua mata tertuju padanya. "Saya akan sebut namanya, tapi bukan malam ini. Karena saya ingin kalian tahu dulu bagaimana semuanya dimulai. Kalian harus tahu bahwa saya juga bagian dari permainan itu." Hening kembali menyelimuti ruangan. Beberapa kamera berhenti berputar, seolah para jurnalis tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. "Ya," kata aku perlahan. "Saya dulu ikut terlibat. Saya pernah menerima uang tutup mulut. Saya menandatangani perjanjian diam-diam agar tidak membuka fakta yang sebenarnya." Suara aku semakin berat, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi setelah saya melihat bagaimana seorang pria dihancurkan demi kepentingan orang lain, saya tidak bisa lagi menipu diri sendiri. Saya tidak mau mati dengan dosa ini. Ia menunduk, menutup matanya sejenak. Di luar, suara petir kembali terdengar samar. Seolah langit pun ikut bergetar mendengar pengakuan itu. Aku menatap kamera lagi, kali ini dengan air mata yang jatuh di pipinya. Malam ini, saya siap membayar semuanya. Karena kebenaran, tidak bisa terus dikubur. Seketika ruangan itu berubah menjadi lautan suara. Wartawan berteriak, kamera saling berebut fokus, dan telepon-telepon redaksi berbunyi bersahut-sahutan. Namun di tengah semua hiruk-pikuk itu, John hanya duduk diam, menatap ke arah berkas-berkas di depannya, seolah tahu bahwa setiap kata yang baru ia ucapkan barusan, adalah tiket menuju kehancuran hidupnya sendiri. Lalu, ia menutup map itu pelan. Sebelum berdiri, aku sempat berkata satu kalimat lagi, lirih tapi menusuk. "Besok, saya akan tunjukkan siapa yang sebenarnya bermain di balik kasus ini."
Dan setelah itu, terserah kalian mau percaya atau tidak. Beberapa bulan sebelum malam pengakuan itu, kehidupan aku sebenarnya berjalan tenang. Ia baru saja membuka kantor hukum kecil di Bilangan Kuningan. Plakat nama, Matthias Partners, masih tampak mengilap di pintu kaca, meski di baliknya hanya ada 2 staf muda dan 1 sekretaris yang lebih sering mengeluh tentang gaji yang telat. Aku sudah hampir menyerah. Kasus demi kasus kecil, perceraian, sengketa tanah, gugatan kontrak, datang tanpa kepastian pembayaran. Raut letihnya sering tak bisa disembunyikan. Di rumah, istrinya mulai cemas, sementara anaknya yang masih duduk di sekolah menengah harus ditarik dari les karena biaya bulanan menumpuk. Hari-harinya terasa berat. Dan di titik itulah, pintu kesepakatan pertama kali diketuk. Sore itu, hujan baru reda di Jakarta. John duduk sendirian di ruangannya yang sepi. Kopi di cangkir sudah dingin, dan layar komputer menampilkan angka-angka tagihan kantor yang menumpuk. Ia menatapnya lama, lalu memejamkan mata. Satu hal yang selalu ia benci dari profesinya adalah, kadang hukum tidak selalu berpihak pada yang benar, tapi pada siapa yang mampu membayar lebih. Telepon kantornya berdering. Suara di seberang terdengar ramah, dengan nada tenang tapi berwibawa. "Selamat sore, Pak John. Saya dari kantor hukum Ramli Associates. Kami ingin mengundang Bapak untuk menangani satu kasus besar. Kasus ini sensitif, tapi kami yakin Bapak orang yang tepat." Aku sempat ragu. Tapi ketika ia mendengar nominal honor yang disebut, ia terdiam. Jumlahnya bukan hanya besar. Itu cukup untuk menutup semua utang kantornya dan menyelamatkan hidup keluarganya untuk beberapa bulan ke depan. "Kasus apa?" tanya aku datar. "Seorang artis. Namanya Ammar Zoni." Nama itu baru saja menghiasi berita nasional selama berminggu-minggu. Dituduh terlibat penyalahgunaan, ditangkap polisi, dan dihujani opini publik yang tanpa ampun. Aku sebenarnya enggan menangani kasus artis, terlalu banyak sorotan, terlalu banyak tekanan publik. Tapi uang itu, terasa seperti jalan keluar yang Tuhan kirimkan di saat yang paling gelap. "Baik," katanya akhirnya. "Saya akan temui kalian besok." Keesokan harinya, aku datang ke gedung tinggi di Bilangan Tamrin. Ruang rapatnya luas, berpendingin kuat, dengan aroma kopi mahal yang samar. Di sana sudah menunggunya 2 orang pria berpakaian rapi, salah satunya memperkenalkan diri sebagai Randy Prakoso, pengacara muda dari kantor Ramli Associates. Satunya lagi, sosok yang memperhatikan John dari balik kacamata hitam dengan senyum tipis yang sulit dibaca. "Pak John," ujar Randy. "Ini Pak Haldi Sabri, perwakilan dari pihak yang ingin agar kasus ini ditangani cepat dan bersih." Aku mengulurkan tangan. Haldi menyambutnya dengan genggaman kuat, terlalu kuat hingga membuat aku sedikit menahan napas. Tatapan pria itu menusuk, tapi wajahnya ramah. "Saya dengar Bapak punya reputasi bersih," katanya. "Itu bagus. Tapi untuk urusan seperti ini, kita butuh lebih dari sekadar bersih. Kita butuh pengertian." Aku hanya tersenyum sopan, tanpa benar-benar memahami arah pembicaraan itu. Pertemuan berlangsung singkat. Mereka membahas berkas perkara Ammar, strategi hukum, dan arah sidang. Namun di akhir pertemuan, Haldi berkata pelan, dengan nada datar tapi tajam. "Kami ingin kasus ini selesai tanpa drama. Ammar harus terlihat bersalah, tapi tidak sampai membuat media mengorek lebih dalam. Anggap saja, demi kestabilan nama besar tertentu." Aku tertegun. Kalimat itu terdengar aneh di telinganya. "Tapi, Pak, saya di sini untuk membela klien saya." "Tentu," sahut Haldi cepat. "Bapak tetap membela. Tapi dalam koridor yang sudah kami siapkan." Ia menaruh amplop coklat di atas meja. Isinya tebal, dengan sudut-sudut kertas yang tampak baru. "Anggap ini tanda terima kasih atas kerjasama yang baik," ucap Haldi ringan. "Nanti setelah semua selesai, akan ada bonus lain." Aku terdiam. Dalam hati kecilnya, ia tahu betul, itu bukan tanda terima kasih. Itu uang diam. Tapi pikirannya kalut. Ia menatap amplop itu lama sekali, lalu menatap wajah Haldi yang menatapnya penuh keyakinan. Dan di detik itulah, aku membuat keputusan paling fatal dalam hidupnya. Ia mengambil amplop itu. Malamnya,
Aku duduk di ruang tamu rumahnya. Istrinya menyuguhkan teh hangat, anaknya tertidur di kamar. Ia memandangi amplop itu lagi. Hatinya berdebar. Uang itu bisa melunasi semua tunggakan listrik, sewa kantor, bahkan membeli waktu bagi keluarganya untuk hidup lebih tenang. Tapi setiap kali ia menyentuh amplop itu, dadanya terasa sesak. Ada sesuatu yang salah, tapi ia tidak punya keberanian untuk mengakuinya. Hari berganti minggu. Aku mulai bekerja menangani kasus Ammar. Ia membaca semua berkas, menyiapkan pembelaan, dan mengunjungi kliennya di tahanan. Ketika pertama kali bertemu Ammar, John terkejut. Wajah pria itu tidak seperti yang digambarkan media. Bukan sosok sombong atau arogan, melainkan lelah dan pasrah. "Pak John," ujar Ammar dengan suara pelan. "Saya nggak seperti yang mereka bilang. Tapi saya tahu, mereka udah atur semuanya." Aku menatapnya lama. Ada sesuatu di mata Ammar, campuran antara ketakutan dan harapan. Dan saat itu, John mulai merasakan sesuatu yang menggerogoti pikirannya, rasa bersalah. Hari-hari berikutnya, kejanggalan mulai bermunculan. Beberapa dokumen yang seharusnya asli berubah redaksinya. Surat dakwaan mendadak memiliki tanda tangan pejabat yang berbeda. Ketika John menanyakan ke pihak kejaksaan, mereka hanya menjawab singkat, "Ikuti saja alurnya, Pak. Ini sudah diatur dari atas." Kalimat itu membuat John sulit tidur malam-malam berikutnya. Ia mulai menyadari, kasus ini bukan tentang benar atau salah, melainkan tentang siapa yang paling berkuasa. Randy, rekan pengacaranya, semakin sering datang ke kantornya membawa arahan baru. "John, ini revisi baru dari berkas pembelaan. Katanya biar cepat dikabulkan." "Revisi dari siapa?" "Sudahlah, jangan banyak tanya. Kita cuma pengacara, bukan pahlawan." Kata-kata itu seperti racun yang perlahan menumpuk di kepala aku. Ia mulai melihat dirinya di cermin dengan tatapan yang asing. Pria yang dulu menjunjung hukum kini duduk di kursi mahal, menandatangani berkas yang ia tahu, penuh kebohongan. Suatu malam, aku memutuskan pergi sendiri ke kantor. Hujan turun deras. Lampu kantor redup, hanya satu meja yang menyala, mejanya sendiri. Ia menatap tumpukan dokumen di hadapannya, lalu membuka salah satunya. Di sana tertulis jelas, perkara telah disesuaikan berdasarkan kesepakatan internal. Kesepakatan. Kata itu menghantam hatinya keras sekali. Ia tahu apa arti sebenarnya. Kesepakatan itu berarti pengkhianatan terhadap kebenaran. Aku memukul meja. Kertas bertebaran. Dadanya naik turun menahan amarah dan rasa bersalah. Dalam sunyi malam, ia berbisik pelan. "Apa yang sudah aku lakukan?" Namun suara hujan menelan penyesalan itu sepenuhnya. Keesokan harinya, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Selamat datang di lingkaran dalam. Sekarang, kau bagian dari kami. Jangan main api kalau tak ingin terbakar." Ia menatap layar ponsel itu lama, sebelum mematikan lampunya. Di hatinya, ia tahu, tak ada jalan kembali. Kesepakatan itu sudah dimulai, dan harga yang harus ia bayar, akan jauh lebih besar dari uang yang ia terima. Dan sejak hari itu, hidup aku bukan lagi miliknya sendiri. Ia telah menandatangani kontrak dengan kegelapan, sebuah kesepakatan yang perlahan-lahan mencabut jiwanya, satu bagian demi satu bagian. Hujan kembali turun malam itu. Jakarta seperti tak pernah benar-benar tidur. Lampu jalan memantulkan cahaya kegenangan air, membentuk kilau yang dingin dan kesepian. John memarkir mobilnya di lantai bawah tanah sebuah restoran mewah di bilangan Senayan, sesuai pesan yang diterimanya sore tadi. Pesannya singkat, hanya 2 kalimat. "Datang sendiri. Bawa berkas perkara. Jangan ajak siapapun." Aku membaca pesan itu berulang kali sejak sore. Ada rasa curiga, tapi juga ketakutan. Ia tahu siapa pengirimnya, Haldi Sabri. Pria itu bukan orang sembarangan. Pengaruhnya besar, koneksinya luas, dan setiap kalimat yang keluar dari mulutnya seolah perintah tak tertulis yang harus dipatuhi. Aku mematikan mesin mobil. Hujan di luar semakin deras, dan udara di parkiran terasa lembab. Ia melihat sekeliling, hanya ada beberapa mobil terparkir dengan mesin masih hangat. Dari kejauhan, seseorang berdiri bersandar di pilar beton, mengenakan jas hitam dan payung yang meneteskan air.
Aku menarik napas panjang, lalu keluar. Suara langkah sepatunya bergema di antara tiang-tiang parkiran yang kosong. "Malam, Pak John," suara itu menyapa lebih dulu. "Pak Haldi." Haldi tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip garis sinis daripada keakraban. "Maaf kalau tempatnya kurang nyaman. Tapi saya lebih suka berbicara di tempat yang aman dari telinga." Aku tak menjawab. Ia tahu maksud kalimat itu, tidak ada kamera, tidak ada saksi, tidak ada rekaman. "Bawa berkasnya?" tanya Haldi. Aku mengangguk, menunjukkan map di tangannya. "Baik, taruh di mobil saya," ucap Haldi santai. "Ada hal yang perlu kita bicarakan sebelum sidang minggu depan." Mereka berjalan menuju sebuah sedan hitam di sudut parkiran. Mesin mobil itu sudah menyala, dan aroma rokok tipis menyebar dari dalam. Haldi duduk di kursi depan, sementara John di belakang. Di kursi pengemudi, seorang pria bertubuh besar dengan wajah tanpa ekspresi menatap ke arah cermin, lalu menunduk diam. Haldi membuka pembicaraan. "Pak John, saya menghormati profesionalisme Bapak. Tapi saya juga harus memastikan semua berjalan sesuai rencana." "Rencana siapa?" tanya aku pelan. "Rencana besar, Pak. Lebih besar dari sekadar kasus seorang artis yang ditangkap karena narkoba." Aku memicingkan mata. Saya tidak suka arah pembicaraan ini. Haldi tertawa kecil. "Bapak pengacara, bukan malaikat. Jangan berpura-pura bersih setelah menerima uang terima kasih itu. Dunia kita ini tidak mengenal hitam putih, hanya siapa yang berani bertahan." Kata-kata itu menampar John keras. Ia berusaha menahan emosi, tapi suaranya terdengar menekan. "Apa yang sebenarnya kalian inginkan dari kasus ini?" Haldi menatap aku lama. "Kami ingin Ammar Zoni dinyatakan bersalah. Selesai. Tapi bukan karena dia benar-benar bersalah. Ini urusan citra, urusan politik, urusan uang. Ada pihak yang harus dijaga reputasinya." Aku menggenggam lututnya kuat-kuat. "Dan kalian mau saya jadi bagian dari kebohongan itu?" "Bukan kebohongan," jawab Haldi dingin. "Kami menyebutnya penyesuaian." Aku menatapnya tajam. "Saya pengacara, bukan boneka." "Tidak ada yang bilang Bapak boneka," Haldi menyahut, mencondongkan tubuh ke depan. "Tapi ingat, hidup Bapak, keluarga Bapak, semuanya bisa hancur hanya karena satu laporan kecil." Ucapan itu seperti pisau. Dingin, tajam, dan langsung menggores ke hati John. Ia membeku. Tidak berkata apa-apa. Suasana di dalam mobil berubah tegang. Hanya suara hujan di luar dan detak jarum jam di dashboard yang terdengar. Haldi menyalakan rokok, mengisapnya perlahan, lalu menghembuskan asap ke jendela. "Saya tidak mau ancam Bapak. Tapi saya mau Bapak tahu, bahwa ini bukan permainan kecil. Di balik ini ada orang-orang yang bisa membuat hidup siapapun berakhir tanpa jejak. Bapak paham maksud saya?" Aku menunduk, matanya menatap ke arah lantai mobil. Dalam kepalanya, bayangan istri dan anaknya muncul bergantian. Ia ingin melawan, tapi ketakutan membungkam semua keberanian. "Lalu apa yang harus saya lakukan?" Suaranya pelan, hampir berbisik. "Sederhana," jawab Haldi. "Jangan banyak tanya, jangan ubah strategi, dan pastikan setiap langkah pembelaan mengarah ke kesimpulan bahwa Ammar bersalah. Kalau semua berjalan lancar, tidak ada yang akan tersakiti. Termasuk Bapak." Aku menggertakkan gigi. Ia tahu, mulai saat ini dirinya bukan lagi pengacara independen, tapi alat dalam permainan yang jauh lebih besar. Namun di hatinya, sesuatu mulai bergolak. Rasa marah yang ia tahan-tahan, bercampur jijik pada dirinya sendiri. Pertemuan itu berakhir singkat. Haldi meletakkan sesuatu di kursi belakang, amplop tebal berisi uang. "Sebagai tanda kepercayaan," katanya. "Kami tahu Bapak bisa diandalkan." Aku menatap amplop itu dengan tatapan kosong. "Kalau saya menolak?" Haldi tertawa pelan, mematikan rokoknya di asbak mobil. "Tidak ada yang menolak setelah sampai di titik ini, Pak John. Sekali melangkah, jalan kembali sudah tertutup." Kalimat itu menggema di kepala John bahkan setelah ia keluar dari mobil. Ia berjalan cepat menuju kendaraannya, menyalakan mesin, dan meninggalkan parkiran tanpa menoleh lagi.
Tapi semakin jauh ia melaju, semakin kuat rasa mual yang muncul di dadanya. Ia merasa seperti baru saja menjual sesuatu yang tak ternilai, keyakinannya sendiri. Malam itu, di rumah, John duduk di ruang kerja dengan lampu temaram. Amplop yang diberikan Haldi ia letakkan di atas meja. Ia menatapnya lama sekali, seolah menunggu amplop itu berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang bisa menjawab pertanyaannya, apakah aku masih punya hati nurani? Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Istrinya sudah tidur, tapi John masih terjaga. Di dalam kepalanya, suara Haldi terus terngiang. Sekali melangkah, jalan kembali sudah tertutup. Ia membuka amplop itu perlahan. Uang di dalamnya teratur rapi, berbau kertas baru. Aku menghela napas panjang, menutup matanya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kotor. Beberapa hari kemudian, sidang pertama digelar. Aku datang mengenakan jas hitam, tampak tenang di luar, meski di dalam dadanya bergemuruh. Ammar duduk di kursi terdakwa, menunduk, sementara wartawan menyorotinya dari segala arah. Aku menatapnya dari kejauhan, dan saat mata mereka bertemu, Ammar hanya berbisik pelan. "Tolong, Pak. Saya nggak salah." Kalimat itu menghantam John seperti petir. Ia hanya bisa membalas dengan anggukan kecil, bukan tanda setuju, melainkan rasa bersalah yang tak bisa ia ungkapkan. Selesai sidang, aku menerima pesan singkat dari nomor yang sama. "Bagus. Pertahankan. Besok malam kita lanjutkan pembicaraan. Lokasi sama." Tangannya gemetar. Ia tahu, setiap kali ia datang ke parkiran itu, satu bagian dari dirinya mati sedikit demi sedikit. Tapi ia juga tahu, ia tidak bisa berhenti. Belum sekarang. Malam itu menjadi awal dari rantai panjang pertemuan gelap. Setiap kali aku datang, amplop baru menunggu. Setiap kali ia pulang, nuraninya semakin tenggelam. Ia tidak sadar, dirinya sedang berjalan menuju jurang, satu langkah demi satu langkah, tanpa pernah bisa kembali. Dan di suatu tempat dalam gelapnya parkiran itu, seseorang selalu mengawasi dari kejauhan. Seseorang yang tahu persis bahwa aku, kini sudah resmi menjadi bagian dari permainan mereka. Sudah lewat sepekan sejak pertemuan gelap itu. Namun bagi John, waktu seolah berhenti. Setiap hari terasa seperti bayangan panjang yang menempel di belakangnya, tidak pernah benar-benar hilang, bahkan ketika matahari terbit. Ia masih datang ke kantornya, masih menghadiri sidang, masih menyapa kolega dengan senyum kaku yang sama. Tapi di balik jas rapinya, pikirannya terus dipenuhi bisikan yang tak bisa ia kendalikan. "Kau sudah jadi bagian dari mereka. Kau pikir uang itu cuma bayaran? Itu kutukan. Ammar percaya padamu, tapi kau mengkhianatinya." Suara-suara itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam kepalanya sendiri. Suara yang terdengar seperti dirinya, tapi lebih tajam, lebih sinis, dan lebih jujur dari yang pernah ia akui. John mencoba menepisnya dengan kesibukan. Ia membaca berkas, menulis memo, menghadiri rapat, tapi setiap kali ia menatap nama Ammar Zoni di atas kertas dakwaan, perasaannya seperti ditikam. Malam hari, ia mulai sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat kembali wajah Haldi di parkiran, amplop di atas meja, dan tatapan putus asa Ammar di ruang sidang. "Saya nggak salah, Pak." Kalimat itu bergema berulang-ulang di benaknya, seperti gema dalam ruangan kosong. Ia berusaha melupakan, tapi semakin keras ia menolak, semakin kuat suara itu memanggil. Suatu malam, John duduk di ruang tamu sendirian. Istrinya sudah tidur, anak-anaknya pulas di kamar masing-masing. Rumah terasa terlalu sunyi, terlalu bersih, seolah menyindir hatinya yang kotor. Ia memutar televisi untuk memecah kesunyian, tapi yang muncul justru berita tentang sidang Ammar Zoni. Wajah Ammar terpampang di layar, dengan teks tebal di bawahnya. "Sidang lanjutan kasus narkoba artis kembali digelar, pengacara aku yakin kliennya bersalah." John menatap layar itu lama sekali. Ia tidak ingat pernah berkata begitu di depan wartawan. Tapi rekaman itu nyata, potongan konferensi yang sudah diedit sedemikian rupa. Suaranya sendiri terdengar seperti orang asing. Ia mematikan televisi. Dadanya sesak. Matanya panas. "Aku nggak pernah bilang begitu," gumamnya lirih.
Tapi siapa peduli? Dunia sudah memutuskan siapa yang salah. Dan ia adalah bagian dari keputusan itu. Beberapa hari kemudian, John dipanggil lagi ke gedung kejaksaan untuk rapat koordinasi. Di sana, ia bertemu beberapa pejabat dan perwakilan hukum yang ikut menangani perkara besar lainnya. Suasananya formal, tapi dingin. Setiap kata terdengar seperti sandiwara yang disusun rapi. "Kita harus pastikan putusan ini cepat," kata seorang pria berjas abu-abu. "Publik sudah jenuh. Jangan beri celah untuk simpati pada terdakwa." John hanya mengangguk. Ia merasa seperti penonton dalam drama yang dipaksa bermain peran. Saat rapat bubar, seseorang menepuk bahunya dari belakang. "Pak John, tetap jaga sikap, ya. Kita semua punya kepentingan di sini." Ia menoleh. Haldi berdiri di sana, tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. "Saya dengar Bapak kelihatan gelisah akhir-akhir ini. Ada masalah?" John menatapnya tanpa ekspresi. "Tidak. Hanya kurang tidur." "Hati-hati, Pak," Haldi berbisik, mendekat. "Kurang tidur bisa bikin orang lupa mana rahasia dan mana omongan biasa." Kalimat itu mengguncang John. Ia tahu itu bukan sekadar peringatan. Itu ancaman halus, pengingat bahwa ia tidak boleh goyah. Malamnya, John kembali ke rumah dengan kepala berdenyut. Ia menyalakan laptop, membuka file rekaman sidang, dan mencoba menenangkan diri dengan membaca ulang notulen. Tapi di tengah-tengah berkas, ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah folder tersembunyi dengan nama copy_internal. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutnya. Ia klik folder itu. Di dalamnya ada satu file audio berdurasi 2 menit. Ketika ia memutarnya, suaranya langsung bergetar. "Sudah saya transfer. Pastikan hakim dapat bagian yang sama." "Tenang. Aku sudah diatur. Dia nggak bakal ngomong apa-apa." Suaranya jelas, suara Haldi dan seseorang yang ia kenal. Seorang pejabat kejaksaan. John menutup laptopnya dengan cepat. Napasnya tersengal. Tangannya gemetar hebat. Ia baru sadar bahwa dirinya tidak hanya saksi, tapi juga alat bukti hidup dari kejahatan yang lebih besar dari dugaan siapapun. "Mereka menyebut namaku," bisiknya. Kini suara-suara dalam kepalanya bertambah. Lebih keras. Lebih mengerikan. "Kau bisa lapor, John. Atau mereka akan menghancurkanmu lebih dulu. Pilih, sekarang." John berdiri dari kursi, berjalan mondar-mandir di ruang kerja. Ia menatap amplop uang yang masih tersimpan di laci meja, dan rasanya seperti melihat racun yang membusuk. "Aku harus keluar dari ini," katanya pelan. "Aku harus keluar sebelum terlambat." Tapi begitu ia menatap jendela, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Sebuah mobil hitam parkir di seberang jalan, lampunya menyala samar, seperti sedang mengawasi rumahnya. John menelan ludah. Tidak mungkin. Mobil itu tetap di sana selama beberapa menit, lalu perlahan melaju pergi. Tapi perasaan diawasi tidak ikut hilang. Malam itu, John tidak tidur sama sekali. Ia duduk di kursi kerja hingga matahari terbit, wajahnya pucat, matanya merah. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar bisikan lain, kali ini bukan dari pikirannya, tapi entah dari mana. "Jangan berhenti, John. Kebenaran belum selesai." Hari-hari berikutnya, kondisi John semakin memburuk. Ia kehilangan nafsu makan, mulai berbicara sendiri, dan sering lupa apa yang baru saja ia lakukan. Rekan-rekannya mengira ia stres karena tekanan media, tapi tidak ada yang tahu kebenaran sebenarnya. Suatu sore, ketika ia berjalan keluar dari pengadilan, seseorang menyelipkan amplop kecil ke sakunya. Ia buka perlahan di mobil, isinya hanya selembar kertas bertuliskan, "Kami tahu kau punya rekaman itu. Jangan coba-coba buka mulut." John menggigit bibirnya hingga berdarah. Matanya menatap ke kaca spion, memastikan tak ada yang mengikutinya. Tapi jalanan terlalu ramai, terlalu berisik, terlalu menakutkan untuk menebak dari mana ancaman itu datang. Malamnya, ia kembali duduk di meja kerjanya. Di hadapannya, dua hal tergeletak berdampingan, amplop uang dari Haldi dan flash disk berisi rekaman rahasia. Dua benda itu kini menjadi simbol dua dunia yang berbeda, kebohongan dan kebenaran. Kalau aku buka ini ke publik,
mereka akan membunuhku. Kalau aku diam, aku bukan manusia lagi. Suara-suara di kepalanya mulai berubah nada. Kini tidak hanya menghakimi, tapi juga membimbing. Kau tahu apa yang harus dilakukan, John? John menatap cermin di depannya. Wajahnya tampak asing, mata cekung, bibir kering, seperti seseorang yang kehilangan arah. Ya, katanya pelan. Aku tahu. Ia menyalakan perekam di ponselnya. Lalu berkata dengan suara gemetar namun tegas. Nama saya John Matthias. Saya pengacara dalam kasus Ammar Zoni. Dan malam ini, saya akan menceritakan semuanya. Malam itu menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya, suara dalam kepala John tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi suara keberanian yang selama ini terkubur. Tapi ia belum tahu, langkah kecil itu akan menyeretnya ke dalam badai yang jauh lebih besar, di mana kebenaran tidak lagi cukup untuk menyelamatkan nyawa siapapun. Langit sore Jakarta tampak abu-abu, seolah meniru isi kepala John yang tak pernah jernih lagi. Sudah 3 hari sejak ia merekam pengakuan pribadi itu. Ia belum berani membagikannya kepada siapapun, bahkan pada rekan sesama pengacara yang paling ia percaya. Ia tahu, satu langkah salah saja bisa membuatnya lenyap tanpa jejak. Tapi diam berarti membiarkan Ammar terus dihancurkan, dan itu bukan sesuatu yang lagi bisa ia terima. John duduk di ruang kerjanya, menatap tumpukan berkas di meja. Salah satu berkas itu bertuliskan, barang bukti tambahan, kasus AZ. Tulisan tangan itu tidak asing, milik staf kejaksaan yang dulu sempat ia curigai. Ia buka perlahan. Di dalamnya ada salinan laporan laboratorium, tanda tangan penyidik, dan bukti transfer yang seharusnya sudah diserahkan ke pengadilan. Tapi matanya membelalak ketika melihat perbedaan mencolok pada tanggal dan nomor referensi ban. Ini, tidak mungkin, desisnya. Angka di dalam laporan itu tidak sesuai dengan dokumen asli yang pernah ia pegang. Seseorang telah mengganti data transaksi, menghapus asal uang dan membuat seolah-olah semua transfer berasal dari rekening Ammar sendiri. Tangannya gemetar. Jadi ini yang mereka lakukan. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap langit-langit dengan napas berat. Pikirannya berputar cepat. Jika laporan laboratorium saja bisa diubah, berarti tidak ada yang aman dalam sistem hukum yang ia layani selama ini. Beberapa jam kemudian, John memutuskan keluar dari kantor. Ia membawa berkas itu, memasukkannya ke dalam map coklat, lalu menyalakan mobil. Tujuannya hanya satu, mencari tahu siapa yang menandatangani dokumen palsu itu. Ia menuju sebuah gedung kecil di bilangan Kuningan, tempat sebuah biro jasa legal sering mengurus pengesahan dokumen. Ia pernah datang ke sana beberapa kali sebelumnya. Namun kali ini, suasananya berbeda. Pintu kantor tertutup rapat, papan nama sudah dilepas. John mengetuk. Tak ada jawaban. Ia mencoba sekali lagi. Lalu terdengar langkah pelan dari dalam. Seorang pria paruh baya membuka sedikit pintu, menatap John dengan wajah waspada. Pak John, tanyanya pelan. Iya, saya mau tanya soal dokumen ini. Capnya berasal dari kantor Bapak, kan? Pria itu menatap berkasnya sebentar, lalu menutup pintu lebih rapat. Pak John, saya sarankan jangan bawa-bawa nama saya. Saya cuma disuruh cap. Saya nggak tahu apa-apa. Disuruh siapa? Saya nggak tahu, suaranya meninggi, matanya penuh ketakutan. Mereka datang malam-malam, bawa uang, bawa perintah. Katanya kalau nggak nurut, keluarga saya celaka. John terdiam. Siapa mereka yang Bapak maksud? Pria itu menggeleng cepat. Saya nggak tahu namanya. Tapi salah satunya orang kejaksaan. Mobilnya hitam, plat dinas. Saya mohon, Pak, jangan datang lagi. Pintu ditutup. Kunci berputar dari dalam. John berdiri beberapa detik di depan pintu yang kini tertutup itu, lalu menatap berkas di tangannya. Semuanya semakin jelas, ini bukan permainan kecil. Ini sistem yang sudah busuk sampai ke akar. Dalam perjalanan pulang, John berhenti di pom bensin untuk menenangkan diri. Ia membuka ponsel, memeriksa pesan masuk. Ada satu pesan baru dari nomor tak dikenal. Kau terlalu jauh, John. Hentikan sebelum semuanya hancur. Ia menatap layar ponselnya lama sekali. Tidak ada nama pengirim,
tapi ia tahu pasti siapa di balik pesan itu. Haldi. John memejamkan mata. Hujan mulai turun, menetes di kaca mobil. Suaranya seperti denting kecil yang menambah berat di dadanya. "Kau pikir aku akan berhenti?" gumamnya. "Kau salah besar." Ia menyalakan mesin, mengemudi ke arah lain, bukan ke rumah, tapi ke kantor pengacara lamanya, tempat seorang rekan bernama Rino masih bekerja. Rino adalah teman kuliahnya dulu, orang yang pernah menolak tawaran proyek gelap yang sama dari jaringan Haldi beberapa tahun silam. Ketika John tiba, kantor itu hampir kosong. Rino masih di ruangannya, menatap layar komputer dengan wajah lelah. "John," katanya kaget. "Kau masih hidup?" John tersenyum hambar. "Untuk sementara." Ia menaruh map di meja Rino. "Aku butuh bantuanmu. Aku ingin tahu siapa yang mengganti data di laporan ini." Rino membaca cepat, matanya membesar. "Ini bukan laporan biasa, John. Lihat tanda tangannya, ini bukan staf laboratorium, tapi redaktur pembantu kejaksaan. Dan stempelnya palsu." "Aku tahu. Tapi kenapa baru sekarang kau tunjukkan?" John menatap Rino dengan pandangan berat. "Karena dulu aku bagian dari mereka." Ruangan itu hening. Rino memandangnya lama tanpa bicara. Lalu dengan nada pelan ia berkata, "Kau tahu risikonya kalau buka ini?" "Aku sudah tahu risikonya sejak aku memutuskan berhenti diam." Malam itu, mereka bekerja bersama di ruangan yang nyaris gelap, hanya diterangi lampu meja. Rino mengakses beberapa data publik dan menyambungkannya dengan nomor referensi dari dokumen. Dalam waktu singkat, terungkap satu hal mencengangkan, transfer miliaran rupiah dari rekening perusahaan bayangan bernama PT Delta Mandiri Persada ke rekening pribadi milik pejabat pengadilan. "Perusahaan ini nggak punya aktivitas nyata," ujar Rino. "Cuma nama di atas kertas. Dan lihat ini." Ia menunjukkan satu file digital. Di dalamnya tercatat nama pengacara pendamping dari pihak pelapor, John Mathias. John tertegun. "Mereka pakai namaku?" "Bukan cuma itu. Ada transaksi ke rekeningmu juga, John. Nilainya besar. Seolah-olah kau terlibat langsung dalam penyuapan." John terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Ia tahu itu adalah cara mereka, menjebak siapapun yang mencoba keluar dari permainan. Membuatnya tampak bersalah di mata hukum sebelum ia sempat membela diri. "Mereka bersiap menjatuhkanmu, John," kata Rino. "Kalau kau terus maju, kau sendirian melawan sistem." "Aku memang sendirian," jawab John pelan. "Tapi aku masih punya kebenaran." Rino menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kalau begitu, sembunyikan semua salinan ini. Jangan bawa ke rumah, jangan simpan di laptop. Aku akan bantu dari belakang layar." John mengangguk. Ia merasa sedikit lega, tapi juga tahu, keputusan ini berarti tidak ada jalan kembali. Sebelum pergi, Rino menatapnya dan berkata, "Kalau besok kau tiba-tiba hilang, aku janji satu hal, aku akan teruskan semua ini ke media." John menepuk bahunya, matanya memerah. "Terima kasih, Rin. Kalau aku gagal, pastikan dunia tahu siapa yang sebenarnya bersalah." Dalam perjalanan pulang malam itu, jalanan Jakarta terasa lebih lengang dari biasanya. John menatap cermin spion, memastikan tak ada yang mengikuti. Tapi di setiap tikungan, setiap pantulan lampu mobil di belakang, ia merasa ada mata yang mengintai. Sesampainya di rumah, ia langsung menyembunyikan flash disk di bawah ubin ruang kerja. Lalu ia menatap keluarganya yang sudah tertidur dari balik pintu kamar. Wajah istrinya tenang, anak-anaknya memeluk bantal dengan damai, pemandangan yang justru membuat dadanya semakin berat. "Aku janji, aku akan selesaikan ini, apapun taruhannya." Namun malam itu juga, ponselnya kembali berdering. Nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar pelan tapi tajam. "Pak John, berhenti mencari. Kami tahu di mana anak-anak Bapak sekolah." Telepon terputus. Dan seketika, seluruh tubuh John membeku. Tangannya bergetar, lututnya lemas. Di kepalanya, suara itu kembali muncul, kali ini lebih keras dari sebelumnya. "Kebenaran punya harga, John. Dan harga itu, bisa nyawa." Malam itu menjadi awal dari pengejaran sesungguhnya.
John kini tahu bahwa bukti yang ia pegang bukan hanya tentang Ahmad Zoni, tapi tentang jaringan kekuasaan dan uang yang menelan siapapun yang berani melawan. Ia berdiri di depan jendela, menatap gelap di luar, dan berbisik pada dirinya sendiri. Hari itu udara di gedung pengadilan terasa lebih berat dari biasanya. Sinar matahari menerobos jendela besar ruang sidang, memantul di lantai marmer, menyorot wajah-wajah tegang yang menunggu jalannya persidangan lanjutan kasus Ahmad Zoni. Ratusan wartawan sudah berkerumun di luar, kamera siap mengabadikan setiap gerakan kecil dari tokoh utama hari itu, John Matthias, sang pengacara yang belakangan disebut-sebut menyimpan rahasia besar. Namun John tak lagi peduli pada sorotan media. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, kebenaran. Dan ia tahu, hari ini bukan sekadar sidang biasa. Hari ini adalah ujian untuk nuraninya. Ketika hakim memasuki ruangan, semua berdiri. Suara palu sidang memecah udara. Sidang dibuka. Agenda hari ini adalah pembacaan bukti tambahan dan pernyataan penutup dari pihak pengacara. John bangkit perlahan. Jas hitamnya tampak rapi, tapi wajahnya pucat. Ia membawa map berisi dokumen-dokumen yang semalam ia periksa bersama Rino. Di dalamnya, tersimpan salinan asli laporan keuangan dan bukti transfer yang membongkar permainan suap di balik kasus ini. Ia menatap Ammar sejenak. Pria itu tampak pasrah di kursi terdakwa, tapi ada secercah harapan di matanya. John menunduk singkat, memberi isyarat bahwa semuanya akan segera terbongkar. Namun sebelum ia sempat berbicara, jaksa berdiri. Yang mulia, kami menerima informasi bahwa pihak pembela telah menyampaikan bukti palsu. Kami memohon agar sidang ditunda untuk penyelidikan terhadap pengacara John Matthias. Seluruh ruangan bergemuruh. John terpaku. Apa maksud Anda? Serunya, menatap tajam ke arah meja jaksa. Jaksa itu tersenyum kecil. Ada laporan dari pihak internal bahwa Bapak John telah menerima sejumlah uang untuk memanipulasi data. Kami juga memiliki bukti transfer yang menunjukkan keterlibatan beliau. Sorotan kamera berpindah padanya. Wartawan mulai berbisik, mikrofon diarahkan ke depan. John hanya bisa berdiri kaku. Ia tahu, itulah bukti yang telah direkayasa oleh Haldi dan orang-orang di kejaksaan. Semuanya sudah diatur. Itu tidak benar, katanya lantang. Saya punya bukti sebaliknya. Data yang kalian gunakan itu justru hasil manipulasi kalian sendiri. Tolong jaga kata-kata Anda, Pak John, potong hakim dengan nada datar. Tuduhan tanpa bukti terhadap institusi hukum bisa berakibat fatal. John membuka mapnya, memperlihatkan dokumen yang ia bawa. Ini buktinya, Yang Mulia. Laporan laboratorium asli, sebelum mereka ubah tanggal dan nomor referensinya. Saya siap pertanggungjawabkan. Hakim menatap dokumen itu lama, lalu menyerahkannya pada panitera. Suasana ruang sidang hening. Semua menunggu. Namun beberapa menit kemudian, hakim menatap John dengan ekspresi dingin. Saya tidak melihat kejanggalan di dokumen yang kami terima sebelumnya. Bukti yang Anda bawa berbeda versi dan tidak terdaftar secara resmi. John terpaku. Bagaimana bisa? Saya dapatkan langsung dari sumber internal. Capnya asli. Kami tidak dapat memastikan keaslian itu, ujar hakim lagi. Dan menurut informasi, Anda sedang dalam penyelidikan etik terkait laporan gratifikasi. Kata-kata itu seperti petir. John tak percaya. Apa maksud Anda? Ada surat resmi yang masuk pagi ini. Hakim menunjuk panitera. Kami menerima tembusan bahwa bapak aku diduga menerima uang dari pihak terdakwa untuk memengaruhi jalannya kasus. Ruang sidang langsung gaduh. Wartawan berebut merekam. Ammar berdiri, wajahnya bingung, memandangi John dengan mata penuh tanda tanya. John memukul meja keras-keras. Itu fitnah. Saya tidak pernah menerima uang dari siapapun. Tapi suaranya tenggelam di tengah hiruk-pikuk. Jaksa tersenyum tipis, lalu menunduk dengan tenang. Haldi Sabri, yang duduk di bangku pengunjung, hanya menatapnya dengan pandangan dingin, penuh kemenangan. John sadar, semua ini sudah diatur. Mereka bukan hanya ingin membungkamnya. Mereka ingin menghancurkannya di depan publik. Usai sidang, John dibawa keluar ruangan di tengah kepungan wartawan. Puluhan mikrofon mengarah padanya.
Benarkah Anda menerima uang suap, Pak John? Apakah benar Anda memanipulasi dokumen demi membela Ahmad Zoni? Apakah ini alasan Anda mendadak menghilang dari media? John hanya berjalan diam, matanya kosong. Ia tidak lagi marah. Ia hanya lelah. Karena kini ia tahu, kebenaran tidak lagi punya tempat di ruang sidang itu. Ketika sampai di tangga luar gedung pengadilan, Rino menghampirinya dengan wajah panik. John, mereka sudah bongkar kantormu. Semua file disita. John berhenti. Flash disknya? Aku sempat ambil. Tapi kita harus pergi sekarang. Mereka juga cari aku. John menarik napas dalam-dalam. Berarti mereka tahu semuanya. Rino mengangguk. Kau nggak bisa lagi melawan lewat jalur hukum. Mereka sudah kendalikan hakim, jaksa, dan media. Satu-satunya cara sekarang adalah membawa bukti itu keluar dari sistem. Malamnya, John dan Rino bersembunyi di rumah kosong milik seorang rekan lama. Lampu sengaja dimatikan, hanya ada cahaya dari layar laptop. Rino menyalin isi flash disk, rekaman percakapan antara Haldi dan pejabat kejaksaan yang membahas pembagian uang. Kalau ini sampai bocor, mereka tamat, kata Rino. Itu sebabnya mereka akan pastikan kita hilang duluan. John menatap layar. Rekaman itu jelas. Suara Haldi terdengar memberi perintah. Pastikan hakim dapat bagiannya. Kalau John mulai gelisah, siapkan laporan gratifikasi. Kita balikkan ke dia. Jangan beri dia waktu berpikir. John menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Aku dipermainkan, di depan mata sendiri. Rino menatapnya dengan empati. Kau tahu, John, sistem ini sudah lama busuk. Tapi kau satu-satunya yang berani buka mulut. John mengangkat kepalanya. Matanya merah, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan tekad. Kalau mereka pikir aku akan diam, mereka salah besar. Aku akan pastikan kebenaran ini keluar, meski aku harus jatuh dulu. Keesokan paginya, media memberitakan aku sebagai pengacara pengkhianat yang merusak integritas pengadilan. Foto-fotonya tersebar, wajahnya dipampang di layar televisi nasional dengan label tersangka gratifikasi. Namun di tempat persembunyiannya, John justru menulis surat. Sebuah pengakuan panjang, ditujukan kepada publik. Tentang bagaimana ia dijebak, bagaimana uang miliaran mengalir untuk menjatuhkan Ammar, dan bagaimana setiap bukti yang ia temukan dihapus dari sistem hukum. Ia menulis dengan tangan gemetar, tapi kalimatnya tegas. Mereka bisa mencabut statusku sebagai pengacara. Mereka bisa menghancurkan nama dan hidupku. Tapi mereka tidak bisa memutarbalikkan kebenaran. Surat itu ia simpan dalam amplop besar bersama salinan flash disk, lalu memberikannya pada Rino. Kalau aku tidak kembali dalam 3 hari, sebarkan ini ke media manapun yang berani menayangkan. Rino menatapnya khawatir. Kau mau kemana? Menemui orang terakhir yang bisa membantu, orang dalam yang tahu semua aliran uang itu. Dia masih di kejaksaan. John, itu bunuh diri. Biar. Tapi kalau aku mati, setidaknya aku mati dengan benar. John meninggalkan rumah persembunyian malam itu, dengan langkah pasti menuju gelap. Ia tahu, setiap orang yang pernah duduk di meja hijau, punya sisi yang tak terlihat, dan di sanalah pengkhianatan sebenarnya bersembunyi. Di balik palu keadilan, di balik toga hakim, dan di balik senyum para pejabat. Terdapat tangan-tangan yang mengatur siapa yang harus kalah, dan siapa yang harus diam. Dan kini, John tidak lagi takut pada mereka. Karena ia sudah kehilangan segalanya, kecuali kebenaran yang harus ia tegakkan. Hujan turun deras malam itu. Langit Jakarta tampak seperti lembaran kelabu yang menutup segala arah pandang. Aku berdiri di balik kemudi mobilnya, menatap samar pantulan wajahnya di kaca depan, wajah yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Kantong matanya menghitam, rambutnya sedikit acak-acakan, tapi tatapan matanya tajam, sangat tajam. Ia baru saja meninggalkan rumah persembunyian. Rino menatapnya pergi tanpa kata-kata, hanya tatapan berat yang menyiratkan ketakutan. Kini, John melaju di jalanan yang basah, menuju tempat yang selama ini ia hindari, Kejaksaan Agung. Bukan untuk melapor,
Tapi untuk menemui seseorang yang pernah jadi bagian dari lingkaran gelap itu, Hendro, staf administrasi yang dulu ia bantu ketika terjerat kasus kecil. Hendro lah yang diam-diam memberitahu John tentang keberadaan rekaman asli percakapan suap antara Haldi Sabri dan pejabat tinggi kejaksaan. Setelah hampir 2 jam perjalanan, John memarkir mobilnya di gang sempit di belakang gedung tua dekat Pancoran. Dari luar, bangunannya tampak seperti gudang tak terpakai, tapi di dalamnya, Hendro menunggunya. Suara pintu berderit pelan ketika John mendorongnya. Lampu gantung redup bergoyang tertiup angin. Di sudut ruangan, Hendro berdiri dengan wajah waspada. "Kau datang sendiri?" tanyanya pelan. "Ya, aku tidak bisa bawa siapapun lagi. Mereka semua sudah mengawasi," jawab John datar. Hendro menarik napas panjang, lalu membuka tas kecil dari balik jaketnya. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah flash disk berwarna hitam, dibungkus plastik bening. "Ini yang kau cari. Rekaman itu." John menatap benda kecil itu seolah sedang memegang kunci menuju kebebasan atau kehancuran. "Kau yakin ini asli?" "Asli. Aku sendiri yang menyalin dari server internal. Tapi hati-hati, John. Begitu mereka tahu file ini keluar, mereka akan buru kau dan aku." John mengangguk pelan. "Aku sudah tidak punya apa-apa untuk hilang, Hendro. Kecuali kebenaran." Mereka duduk di kursi kayu tua. John menyalakan laptop usang yang dibawanya, memasukkan flash disk itu, dan membuka satu folder bertuliskan percakapan malam tanggal 12 Desember. Klik. Suara rekaman mulai terdengar. Pertama samar, lalu semakin jelas. "Pastikan semua berkas dari pengadilan sudah diatur. Aku tidak mau sidang berjalan di luar skenario." "Tenang saja, Pak. Semua sudah dikondisikan. Hakim sudah tanda tangan." "Bagus. Soal pengacaranya?" "John Matthias? Sudah kita pantau. Kalau dia mulai curiga, lempar isu gratifikasi. Pukul nama baiknya dulu, baru kasusnya." John menutup mulutnya. Tubuhnya bergetar. Ia tahu suara itu. Suara pertama adalah Haldi Sabri. Dan yang kedua, suara pejabat tinggi di kejaksaan yang selama ini dianggap bersih. Rekaman terus berputar. "Uangnya akan dikirim besok. Pastikan tidak ada kebocoran. Kalau Ammar bebas, kita semua tamat. Ingat, ini bukan cuma soal artis, ini soal pesan dari atas." Klik. John menghentikan rekaman. Hening panjang memenuhi ruangan. "Mereka benar-benar main di level yang tak bisa dijangkau siapapun," gumam John lirih. Hendro menatapnya khawatir. "Sekarang kau tahu kenapa aku bilang jangan main api. Rekaman ini bukan sekadar bukti. Ini peluru yang bisa membunuh siapa saja yang memegangnya." John menatap flash disk itu lama. "Kalau begitu, saatnya aku menembak balik." Malam semakin larut. John menghubungi Rino lewat nomor rahasia. "Aku sudah dapat rekamannya." "Kau di mana?" "Tidak penting. Yang penting, siapkan rilisnya ke media alternatif. Tapi jangan kirim langsung. Tunggu kode dariku." "Kau yakin mau lakukan ini?" "Aku tidak punya pilihan lagi." John menutup ponsel, lalu menatap Hendro. "Kau harus pergi malam ini juga. Mereka akan tahu kau yang bocorkan file." "Kau sendiri?" "Aku masih ada satu tempat lagi. Seseorang yang bisa bantu menyebarkan ini tanpa bisa dilacak." Hendro terdiam. "John, hati-hati. Orang-orang itu tidak main-main. Mereka bisa buat kematian terlihat seperti kecelakaan." John tersenyum tipis. "Kalau memang harus mati, biarlah aku mati dalam keadaan jujur." 3 jam kemudian, mobil John berhenti di depan sebuah kantor media independen di bilangan Pasar Minggu. Lampu sudah padam, tapi ia tahu salah satu wartawan senior, Tara, masih sering bekerja larut malam di sana. Tara dulu adalah rekan John ketika masih muda, jurnalis idealis yang pernah menolak amplop dari pejabat tinggi. John mengetuk pintu kaca 3 kali. Tak lama, suara langkah mendekat. Tara muncul, wajahnya terkejut melihat John yang basah kuyup. "John? Astaga, apa yang terjadi padamu? Aku butuh bantuanmu. Hanya kau yang bisa kulindungi kebenaran ini."
Tara membiarkannya masuk. Mereka duduk di ruang redaksi yang gelap, diterangi monitor komputer. John mengeluarkan flash disk itu. Rekaman suap antara Haldi Sabri dan pejabat kejaksaan. Semua di sini. Tara menatapnya lama, tak percaya. Kalau ini benar, John, kau tahu risikonya? Tentu. Tapi kalau kita diam, mereka menang selamanya. Tara mengambil napas panjang, lalu menyambungkan flash disk itu ke komputernya. Namun saat file dibuka, layar komputer tiba-tiba berkedip. Tulisan muncul di layar. Access denied, system locked. John memandang heran. Apa yang terjadi? Tara mengetik cepat, tapi semua file di dalam flash disk menghilang satu persatu. Sial, mereka sudah tanam pelacak. Filenya auto-delete kalau diakses di jaringan umum. John membeku. Tidak mungkin. Aku baru saja putar file itu. Mungkin filenya terkunci hanya untuk laptop tertentu. Hendro mungkin sudah enkripsi. John menunduk, kepalanya berat. Ia menggenggam flash disk kosong itu erat-erat. Mereka lebih pintar dari yang kukira. Beberapa menit hening. Hanya suara hujan yang terdengar dari luar jendela. Lalu Tara berkata pelan. Kalau filenya hilang, masih ada cara lain. Kau bilang tadi sempat dengar suaranya, kan? Rekaman itu bisa diverifikasi lewat log audio server internal kejaksaan. Asal kau bisa tembus ke dalam jaringan mereka. John menatapnya tajam. Itu berarti aku harus kembali ke tempat yang sama, dan kali ini, sendirian. John, itu gila. Mungkin. Tapi hanya dengan itu aku bisa buktikan semuanya. Menjelang subuh, John kembali ke mobil. Kopi dingin di dashboard sudah tak tersentuh. Ia menyalakan mesin, menatap kaca spion, dan di sana, ia melihat sesuatu. Sebuah motor tanpa plat nomor berhenti beberapa meter di belakang. Dua orang berpakaian hitam duduk di atasnya, menatap ke arahnya. John langsung tahu, mereka sudah menemukannya. Ia menyalakan mesin, menekan gas, dan melaju kencang ke jalan raya. Motor itu mengikuti. Lampu-lampu kota menari di antara hujan, tapi pandangannya tetap fokus. Satu tangannya menggenggam flash disk kosong itu. Meski isinya telah hilang, ia tahu, di dalam sistem kejaksaan, rekaman aslinya masih ada. Dan ia bersumpah, sebelum mereka sempat menghapus segalanya, ia akan kembali, untuk membongkar semuanya. Malam itu menjadi awal dari perburuan paling berbahaya dalam hidup John Matthias. Karena mulai saat itu, bukan lagi hukum yang mengejarnya, melainkan orang-orang yang takut pada kebenaran yang hendak ia buka. Fajar baru saja merekah ketika aku menyadari satu hal. Kebenaran yang ia bawa bukan lagi sekadar bukti hukum, melainkan alasan bagi orang-orang berkuasa untuk membunuhnya. Mobil tuanya berhenti di depan gedung tua kejaksaan, tapi ia tak langsung turun. Ia menatap bangunan besar itu lama, seolah mencoba membaca rahasia yang disembunyikan di balik dindingnya. Hujan semalam menyisakan embun di kaca jendela, dan dalam pantulan samar itu, John melihat wajahnya sendiri. Wajah seorang pria yang telah kehilangan segalanya, tapi tetap memilih melangkah. Aku tidak akan mati sebelum kebenaran ini terdengar, gumamnya lirih. Ia menarik napas panjang, meraih laptop dan satu flash disk kosong. Langkahnya pelan tapi pasti. Di dadanya, detak jantung berpacu seperti genderang perang. John masuk melalui pintu belakang gedung, memanfaatkan kartu akses lama yang diam-diam masih aktif. Koridor sepi, hanya lampu putih yang berkelap-kelip di ujung. Setiap langkah terasa bergema. Ia tahu, waktu tak banyak. Begitu sistem mendeteksi log masuk dari ID lamanya, alarm internal akan aktif. Tujuannya hanya satu, mengambil ulang file rekaman suap dari server internal kejaksaan. Di ruang arsip digital, ia segera menyalakan komputer pusat. Monitor menyala, menampilkan daftar berkas dengan kode rahasia. John mengetik cepat. Tangannya bergetar, tapi matanya fokus. Percakapan 12 Desember. Ia menemukan folder itu. Klik. Tapi muncul peringatan, terproteksi. Membutuhkan kode otorisasi tingkat atas. John menekan giginya. Sial. Ia mencoba kode cadangan yang pernah digunakan Hendro, tapi gagal. Satu kali lagi. Dua kali. Gagal.
Layar komputer mulai menampilkan pesan merah. Akses ilegal terdeteksi. Ia tahu itu artinya, mereka sudah tahu ia ada di sini. Suara langkah cepat terdengar dari luar koridor. John menatap pintu, lalu bersembunyi di balik rak logam tinggi. Pintu terbuka. Dua pria berseragam hitam masuk, berbicara lewat alat komunikasi. Target terdeteksi di lantai 2. Kemungkinan besar masih di ruang data. Perintahnya jelas, jangan biarkan dia keluar hidup-hidup. John menahan napas. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Tangannya merogoh saku, mengeluarkan flash disk cadangan, flash disk dari Hendro, yang menurut Hendro punya backdoor akses ke sistem lama. Ia menancapkannya ke komputer, dan mencoba sekali lagi. Kali ini layar berkedip. Lalu muncul bar loading, mengunduh data audio 37%. Ayo, cepatlah, desisnya. Suara langkah semakin dekat. John meraih alat pemadam kebakaran di dinding, bersiap jika harus melawan. 56%, 78%, 92%, selesai. Rekaman berhasil tersalin. John mencabut flash disk dan berlari keluar lewat jendela kecil di sisi ruangan. Kaca pecah menimbulkan suara keras. Dua pria berseragam langsung mengejar. John berlari menembus halaman belakang kejaksaan. Udara pagi menusuk paru-parunya. Ia mendengar suara teriakan. Tangkap dia, hidup atau mati. Peluru menyala. John melompat ke balik mobil parkir. Kepalanya berdengung, tapi ia tak berhenti bergerak. Ia tahu, sekali tertangkap, semua selesai. Ia menyelinap keluar dari sisi lain halaman, menembus pagar kawat, lalu masuk ke gang sempit di belakang gedung. Napasnya tersengal. Tangannya berdarah karena serpihan kaca, tapi flash disk masih tergenggam erat. Kau tidak boleh jatuh, John. Tidak sekarang. Setengah jam kemudian, John tiba di kantor media Tara lagi. Tara menatapnya dengan mata terbelalak begitu melihat darah di bajunya. Astaga, John. Apa yang terjadi? Mereka sudah tahu. Tapi aku berhasil. Rekamannya ada di sini. Ia meletakkan flash disk itu di atas meja. Tara langsung menyalakan komputer. Rekaman dibuka, dan kali ini, file berjalan mulus. Suara Haldi terdengar jelas, tanpa sensor. 500 juta untuk hakim, 300 untuk jaksa, sisanya untuk pengamanan di dalam. Bagaimana dengan pengacaranya? Sudah diurus. Dia cuma akan jadi kambing hitam. Tara menatap layar dengan wajah ngeri. John, ini bukan sekadar kasus suap. Ini pembunuhan reputasi. Lebih dari itu, ujar John pelan. Ini sistem. Mereka menciptakan cerita, menukar fakta, dan membeli keadilan. Tara menelan ludah. Kalau ini disiarkan, semua orang besar itu akan jatuh. Tapi nyawamu juga, John. John tersenyum miris. Aku sudah mati sejak mereka menjatuhkanku. Sekarang saatnya mereka ikut merasakan. Tara mulai menyiapkan berita utama. Judul besar terpampang di layar. Terbongkar. Rekaman suap pejabat kejaksaan dan Haldi Sabri terungkap. Namun sebelum sempat menekan tombol upload, listrik di kantor mendadak padam. Layar komputer gelap. Generator darurat tidak menyala. Telepon berdering nyaring, suara dari nomor tak dikenal. Tara mengangkatnya. Siapa ini? Suara di seberang berat dan dingin. Matikan semua, Bu Tara. File itu tidak boleh keluar. Kalau Anda tetap keras kepala, kita akan ambil alih. John merebut telepon itu. Kalau kalian berani, datang saja. Tapi sambungan sudah terputus. Tara menatapnya cemas. John, mereka sudah tahu kita di sini. Biar saja. Kebenaran tidak akan berhenti hanya karena ancaman. Beberapa menit kemudian, suara sirene terdengar dari kejauhan. Lampu merah berputar di luar jendela. Bukan polisi biasa, tapi mobil hitam tanpa logo, seperti konvoi pengamanan elit. John berdiri di depan jendela, melihat barisan itu berhenti tepat di depan gedung. Mereka datang lebih cepat dari yang kuduga. Tara menggigit bibir. Kita harus sembunyikan filenya. Sudah. Aku sudah kirim salinannya ke server luar negeri lewat jaringan satelit sebelum listrik padam.
Jika aku mati, file itu tetap hidup. Tara menatapnya, ada ketenangan aneh di mata John. Kau tahu kau takkan bisa keluar dari sini hidup-hidup, kan? Mungkin. Tapi kalau aku mati hari ini, dunia akan tahu siapa yang benar-benar berdosa. Pintu depan digedor keras. Buka pintunya. Ini penggeledahan. John menatap Tara dan mengangguk. Simpan dirimu, Tara. Kalau mereka tanya, bilang saja aku memaksa masuk. John, tidak ada waktu. John mengambil flash disk dari meja dan menyelipkannya ke dalam jaket. Ia berjalan ke arah pintu belakang, tapi sebelum keluar, ia berbalik dan berkata pelan. Katakan pada dunia, hukum bukan lagi alat keadilan, tapi senjata orang yang berkuasa. Suara tembakan meledak di luar. Kaca pecah, debu beterbangan. John berlari ke lorong belakang, darah menetes dari bahunya, satu peluru menembus dinding, menggores kulitnya. Ia terus berlari, menembus malam. Sirene bergema di kejauhan. Namun langkahnya tak goyah. Hujan kembali turun, seolah langit pun tahu. Malam ini, seorang pengacara sedang berjuang melawan kematian untuk menjaga sepotong kebenaran. Beberapa jam kemudian, berita mulai menyebar. Bukan dari media besar, tapi dari akun kecil yang menyalin potongan rekaman ke media sosial. Judulnya sederhana tapi mengguncang. Rekaman suap Haldi Sabri, keadilan yang dijual. Tagar kebenaran untuk Ammar mendadak viral di seluruh Indonesia. Publik geger. Dan di antara hiruk pikuk itu, sosok aku lenyap. Tak ada yang tahu apakah ia masih hidup, atau sudah jadi korban dari kebenaran yang ia buka. Namun satu hal pasti, rekaman itu sudah keluar. Dan tak ada siapapun yang bisa menghapusnya lagi. Studio itu sunyi. Hanya terdengar dengung pendingin ruangan yang menusuk telinga. Lampu-lampu sorot menyala terang, memantul pada wajah aku yang tampak pucat, namun matanya menyala seperti bara. Di depannya, kamera televisi menatap lurus, seolah menjadi saksi bisu dari pengakuan terbesar dalam hidupnya. Di belakang layar, beberapa kru media menatap tegang. Mereka tahu, malam itu bukan sekadar wawancara. Ini adalah momen yang bisa mengguncang kepercayaan publik pada sistem hukum negeri ini. John menarik napas dalam-dalam. Ia menatap ke arah kamera, lalu berkata dengan suara berat. Nama saya John Mathias. Saya pengacara yang pernah membela Ammar Zoni, dan malam ini, saya akan mengatakan sesuatu yang mungkin akan mengubah pandangan kalian tentang apa itu kebenaran. Seketika ruangan terasa membeku. John menunduk sebentar, menatap tangannya yang gemetar, lalu melanjutkan. Selama ini, publik hanya tahu dari satu sisi. Bahwa Ammar adalah pelaku, bahwa ia bersalah, bahwa semuanya sudah jelas. Tapi tidak ada yang tahu, bagaimana sebuah kebenaran bisa dibentuk oleh uang dan kekuasaan. Ia berhenti sejenak, menghela napas panjang, lalu mengangkat selembar flash disk kecil berwarna hitam. Ini, rekaman percakapan antara seorang hakim dan perantara suap. Rekaman yang saya simpan selama lebih dari 2 tahun. Rekaman yang membuktikan bahwa vonis terhadap Ammar Zoni bukanlah hasil hukum, tapi hasil transaksi. Ruang studio bergemuruh. Para kru saling berpandangan, ada yang menahan napas, ada yang langsung merekam dengan ponselnya. John melanjutkan dengan suara serak, aku tahu, setelah malam ini, aku tidak akan bisa hidup dengan tenang. Tapi aku sudah lelah menutup mata. Aku lelah menjadi bagian dari permainan busuk ini. Aku lelah menjadi pengecut. Kamera bergoyang sedikit, fokus bergeser pada mata John yang mulai berkaca-kaca. Ya, aku pernah menerima uang. Uang tutup mulut. Dari pihak yang sama yang ingin menjatuhkan Ammar. Waktu itu aku berpikir, aku bisa keluar dengan aman, tanpa merugikan siapapun. Tapi ternyata aku salah besar. Karena setiap kali aku melihat berita tentang dia, tentang Ammar yang terpuruk, aku sadar, aku adalah bagian dari penderitaannya. Tiba-tiba, produser memberi isyarat agar kamera terus merekam tanpa jeda. Semua mata tertuju padanya. John menatap lurus ke kamera. Dan sekarang aku ingin memperbaiki itu. Aku tahu aku tidak bisa menghapus dosaku, tapi aku bisa membayar dengan kebenaran. Suara John bergetar ketika ia menyebut satu nama. Nama di balik semua ini adalah Haldi Sabri.
Suami baru Iris Bella. Seketika ruangan menjadi sunyi. Bahkan suara napas para kru pun seperti hilang. Kamera tetap merekam, menangkap setiap detik wajah John yang kini penuh beban dan keberanian. Ia melanjutkan, pelan tapi tegas. Haldi adalah orang yang menekan banyak pihak di balik layar. Ia membayar hakim, menyuap perantara, dan menggunakan koneksi untuk menekan aparat agar kasus Ammar tetap berjalan sesuai rencana mereka. Semua demi menjaga citra, demi ambisi, dan demi menutupi kesalahan yang jauh lebih besar. John berhenti. Air matanya jatuh. Tapi aku tidak bisa diam lagi. Aku tidak bisa pura-pura tidak tahu. Karena jika aku diam, berarti aku bukan pengacara, aku hanya boneka. Lampu studio terasa semakin panas. Nafasnya tersengal. Setelah wawancara ini tayang, mungkin aku akan kehilangan segalanya. Lisensi, pekerjaan, bahkan mungkin nyawaku. Tapi aku sudah siap. Karena kebenaran, meski datang terlambat, tetap lebih kuat dari ketakutan. Ia menatap ke arah kamera untuk terakhir kali, lalu berkata pelan. Untuk Ammar, untuk semua orang yang pernah dihancurkan oleh sistem yang korup, ini adalah bentuk penebusanku. Dan setelah kalimat itu, John bangkit dari kursinya, meninggalkan studio dengan langkah goyah. Kamera terus merekam hingga bayangan tubuhnya menghilang di balik pintu logam. Beberapa menit kemudian, seluruh kru masih terpaku di tempat. Tidak ada yang berani berbicara. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah bisikan produser yang berkata lirih. Siarkan sekarang. Jangan tunggu pagi. Dan dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh negeri gempar. Video pengakuan aku tersebar di seluruh media sosial, menyalakan kembali bara yang selama ini tertimbun, bara kebenaran yang siap membakar nama-nama besar di balik permainan gelap itu. Subuh baru saja menyapa langit Jakarta ketika mobil hitam berlogo TV Nasional berhenti di depan gedung Kejaksaan Agung. Di layar kaca seluruh negeri, wajah aku sudah menjadi headline, pengacara ungkap skandal suap di kasus Ammar Zoni. Publik geger. Dunia hukum terguncang. Namun di balik sorotan itu, John duduk sendirian di ruangannya. Pakaian yang ia kenakan semalam masih sama. Matanya sembab, rambutnya acak-acakan, dan di hadapannya, hanya tersisa secangkir kopi dingin yang belum sempat diminum. Teleponnya bergetar tanpa henti, pesan dari rekan, klien, jurnalis, bahkan ancaman. Tapi John hanya menatap kosong layar ponselnya, sebelum akhirnya mematikannya. Ia tahu, setelah pengakuan itu, tidak ada jalan kembali. Langit di luar mulai terang ketika pintu ruangannya diketuk. Seorang lelaki muda, staf hukum magang yang dulu sering ia marahi karena ceroboh, berdiri dengan wajah cemas. Pak John, polisi sudah datang. Mereka bilang Bapak harus ikut untuk memberikan keterangan. John menatapnya lama. Wajahnya tenang, tapi ada sesuatu yang berbeda, keteguhan yang tidak lagi bisa digoyahkan. Baik, katanya pelan. Suruh mereka tunggu di luar. Aku akan keluar sebentar lagi. Sebelum pergi, John membuka laci meja kayu tuanya. Di dalamnya, tersimpan setumpuk dokumen asli, beberapa salinan bukti, dan satu amplop putih bertuliskan tangan, untuk Ammar Zoni, jika aku tidak sempat menyerahkannya. Ia menarik napas panjang. Semoga ini cukup untuk menebus semuanya, gumamnya lirih. Berita tentang penangkapan aku menyebar cepat. Banyak yang memujinya sebagai pahlawan, tak sedikit pula yang mencacinya sebagai pengkhianat sistem. Namun di tengah opini yang berseliweran, ada satu hal yang tidak bisa dibantah, kebenaran mulai terkuak. Beberapa hari setelah pengakuan itu, Komisi Yudisial mengumumkan penyelidikan khusus. Nama Haldi Sabri disebut di beberapa laporan, dan beberapa hakim serta jaksa mulai diperiksa. Satu persatu, jaringan kotor yang dulu tersembunyi mulai terlihat jelas di permukaan. Publik yang sebelumnya apatis kini bersuara. Tagar keadilan untuk Ammar menggema di seluruh media sosial. Untuk pertama kalinya, masyarakat tidak melihat Ammar Zoni sebagai artis bermasalah, tapi sebagai korban dari permainan kekuasaan yang jauh lebih besar dari dirinya. 2 minggu kemudian, di Lapas Salemba, seorang petugas membawa amplop putih ke ruang kunjungan. Surat untukmu, katanya singkat. Ammar mengambilnya dengan tangan gemetar.
Di pojok kiri amplop itu tertulis, dari John Matthias. Ia membuka perlahan, membaca baris demi baris tulisan tangan yang rapi namun penuh getaran emosional. Ammar, aku menulis ini di tengah malam setelah aku memutuskan untuk berbicara. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi aku tahu satu hal, kebenaran tidak boleh mati hanya karena kita takut. Aku pernah salah. Aku bagian dari mereka. Tapi aku tidak ingin mati sebagai pengecut. Aku ingin mati sebagai seseorang yang mencoba menebus kesalahannya. Kalau suatu hari kau keluar, jangan balas dengan amarah. Balaslah dengan kehidupan yang baik, dengan ketulusan, dengan doa untuk mereka yang pernah menghancurkanmu. Karena hanya itu cara kita memenangkan perang yang tak terlihat. Salam hormat dan penyesalan, John Matthias. Ammar menatap surat itu lama. Air matanya menetes satu-satu, membasahi kertas yang kini bergetar di tangannya. Ia menatap keluar jendela kecil di ruang kunjungan, langit cerah, cahaya pagi menembus jeruji besi. Dalam hati, ia berbisik, "Terima kasih, John, kau tidak mati sia-sia." Sore itu, di pemakaman kecil di pinggiran kota, beberapa orang berkumpul sederhana. Di antara mereka ada jurnalis, aktivis, dan 2 orang tua renta yang hanya berdiri diam. Di nisan batu sederhana tertulis, John Matthias, lahir dalam diam, mati dalam kebenaran. Tak banyak yang tahu, John ditemukan meninggal di rumahnya 3 hari setelah wawancara itu tayang. Polisi menyebutnya serangan jantung, tapi publik tahu, kebenaran kadang menagih nyawa. Namun warisan yang ia tinggalkan tak bisa dibungkam. Rekaman, dokumen, dan surat-suratnya kini menjadi bahan utama penyelidikan nasional. Dan untuk pertama kalinya, masyarakat melihat bahwa keadilan bukan milik mereka yang berkuasa, tapi milik mereka yang berani mengatakan, cukup. Beberapa bulan kemudian, Ammar Zoni dinyatakan bebas bersyarat. Dalam konferensi pers pertamanya setelah keluar dari penjara, ia menatap kamera dengan mata berkaca-kaca. Banyak yang menanyakan apa yang akan saya lakukan setelah ini, katanya pelan. Saya tidak akan membalas siapapun. Saya hanya ingin hidup baik, membuktikan bahwa saya bukan seperti yang mereka katakan. Dan untuk seseorang yang telah mengorbankan segalanya demi saya, terima kasih, John Matthias. Warisan kebenaranmu tidak akan pernah hilang. Sorotan kamera menyorot wajah Ammar yang kini terlihat lebih dewasa, lebih tenang. Dan di kejauhan, angin sore berhembus pelan, seolah membawa suara yang tak terdengar. Kebenaran mungkin bisa dikubur, tapi ia tidak bisa dimatikan.